Selamat pagi, siang, malam, dan sore untuk semuanya. Semoga pada sehat selalu. Pengen tahu rencana saya selanjutnya. Rencana saya siang ini akan memvlog mana? Lihat video selanjutnya. Oke? Oke. Selepas saya sekarang pakai batik nih. Saya tadi sudah baru beres mandi, dan karena saya sudah saling pakai batik, dan saya mau berangkat kerja. Setelah pulang dari kerja, ya berhubung hari Sabtu, kerjaan paling jam 2 atau setengah 2 kita udah pulang. Saya udah pulang, dan saya akan memvlog ke kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Kemenangan 2 atau Kemenangan 3. Yang akan saya vlog yaitu 2 cagar budaya, 1 Toa Sibio, kedua Gereja Santa Maria de Fatima. Oke, kita ketemu di cagar budaya Toa Sibio dan Gereja Santa Maria de Fatima. Oke, ikuti terus rekam video, jangan di skip, dan lihat ulasannya di akhir video. Salam. Thank you. Sekarang saya berada di Wihara Tosabio yang berada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Kemenangan, daerah Glodok. Ini adalah Wihara Tosabio. Kita akan sedikit melihat ke dalam viharanya. Gerbang tadi saya masuk lewat sini, dan kita sedikit melihat ke dalamnya. Baik, kalau yang itu tempat apa? Buat itu apa, naruh kertas pembakaran. Oh, buat sembayang Buat gitu sembayang ya? ya, kalau ada kertas taruh ke situ. Di situ. Nah, dibakar situ. Wihara ini termasuk cagar budaya juga kan? Iya. Iyo apa ditaruh di situ. Ini termasuk bangunan kuno, bangunan zaman dulu gitu Iya. kan? Nggak, saya lagi ngumpulin cagar budaya semuanya yang ada di Kota Tua gitu. Boleh masuk ke dalam itu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau buat motor-motor. Terima kasih Pak ya. Iya. Kita akan coba masuk ke dalam. Kita akan melihat seperti apa kondisi atau keadaan di dalamnya. Ini tempat kertas sembahyang, kalau sudah dibakar ya abu-abunya tuh disimpan di sini, dibuangnya sini.
Ini adalah bangunan yang termasuk cagar budaya yang ada di Jalan Kemenangan. Ini salah satu si bapak yang lagi sembahyang. Nah, ini area dalamnya. Dan, minta itu Dan. Oke, Mik. Udah ngapain, nggak ngapain? Tulis aja kan sanitizer, bawahnya bagus akan dipaksa. Ya, ini mau nggak gitu ya. Kita formasi dulu ya. Nah, ini area dalamnya, dan ini adalah Toa Siakong dan Han Tangkong. Oke, semoga kita bisa saling toleransi sesama umat beragama dan saling menghargai sesama keyakinan, karena kita satu bangsa yaitu Indonesia. Walaupun kita beda keyakinan, cobalah kita saling menghargai sesama umat beragama. Makin pinternya. Sudah coba dulu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menuju ke sebuah gereja, yang mana gereja itu termasuk cagar budaya juga yang ada di seberang wihara ini. Ikuti terus video saya selanjutnya. Ya Pak, makasih Pak. Ya Pak, udah. Ikuti video saya, video dari Kakak Channel yang setiap vlognya itu akan memvlog sebuah cagar budaya yang ada di sekitar kita. Oke, sampai jumpa di gereja Fatimah de Maria de Fatimah. Saya sekarang sudah berada di depan gereja Katolik Santa Maria de Fatimah, Jalan Kemenangan 2 nomor 47. Inilah SK Gubernur tanggal 10 Januari 1972 yang menyatakan bahwa bangunan ini menjadi bangunan sejarah atau cagar budaya yang dilindungi keberadaannya oleh undang-undang. Kita akan sedikit melihat ke dalam, melihat ke pelatarannya. Mungkin ke dalam kita nggak bisa, saya nggak bisa, kita akan melihat di pelatarannya saja. Dan ini bangunannya juga masih bangunan arsitektur Cina. Ini ada Cina zaman dahulu membangun gereja ini. Dan mungkin sedikit ulasannya, mungkin di akhir video akan saya ulas tentang gereja ini. Dan ini patung sebelah kanan, dan ada patung Cina juga sebelah kirinya. Nah, ini tentang patung ini ntar saya akan coba mengulasnya sesuai dengan kemampuan saya. Ini patung Sinanya yang patung Sina 1, 2. Nah, ini akan saya bahas ntar di akhir video.
Tuh guys, arsitektur bangunannya masih asli seperti zaman dahulu. Dari pintu utamanya, dari jeruji itu, dari jendela, tidak banyak yang dirubah. Mungkin yang dirubah ya seperti biasa, catnya doang yang dirubah, warna catnya. Ini adalah restoran Katolik atau Tosabio yang ada di samping kanan gereja. Itu adalah patung Bunda Maria yang ada di pelataran sebelah kanan gereja ini. Oke, sampai di sini video saya. Simaklah lanjutan pembahasan tentang gereja ini di akhir video saya. Ikuti terus dan jangan diputus video saya. Lanjutkan menonton videonya dan simak terus ulasan di akhir video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di akhir video. Akhirnya tiba juga di pembahasan video. Baiklah, sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang kedua bangunan bersejarah yang tadi saya vlog. Tapi khususnya buat Wihara Tosabio, saya tidak banyak mengetahui tentang berdirinya kapan bangunan itu dan siapa pendirinya. Yang akan saya kasih tahu bahwa wihara itu setiap harinya ramai oleh pengunjung, entah itu wisatawan domestik atau wisatawan asing, atau juga orang-orang yang sekitar situ yang mau bersembahyang dan berdoa di situ. Apalagi menjelang Imlek atau 15 hari setelah Imlek, itu akan lebih ramai dari biasanya. Baiklah, saya sekarang akan memberikan penjelasan atau pembahasan tentang Gereja Katolik Santa de Maria. Sebelum bangunan itu menjadi sebuah gereja, itu tadinya bangunan itu kalau nggak salah sebuah rumah seorang kapiten atau lurah pada zaman penjajahan Belanda. Kalau sekarang lurah, tapi kalau zaman Belanda itu disebutnya kapiten. Ya, harus tahu juga itu. Kalau sekolah kan suka ditanya itu. Kapiten itu
kalau bahasa sekarangnya apa itu, yaitu lurah gitu kan. Dan pada tahun 1950 datang ke Indonesia tiga orang pastor itu orang Jerman dan orang Austria. Dia merantau ke Indonesia ini, tepatnya di Pecinan sini atau Glodok. Kenapa disebut Pecinan? Karena mayoritas penduduk sini itu orang keturunan Tionghoa. Dan pada tahun 1953 tiga orang pastor itu membeli rumah kapitan itu seharga 3 juta. Caranya dengan cara diangsur. Jadi rumah kapitan itu dibeli oleh tiga orang pastor seharga 3 juta pada tahun 1954. Nah, pada tahun 1900 dibelinya itu 1953, dan pada tahun 1954 setahun kemudian, artinya bangunan itu resmi menjadi gereja. Dan pekerjaan tiga orang pastor itu mengajarkan penduduk situ kursus bahasa asing. Nah, hasil dari memberikan dia kursus mungkin mendapat imbalan dari masyarakat itu untuk mengangsur bangunan itu yang belum lunas gitu. Selain sekarang sudah menjadi sebuah gereja, bangunan itu juga di dalamnya ada asrama khusus buat Cina-Cina dari Tiongkok atau Cina-Cina perantauan yang disebut Huaqiao atau Cina-Cina perantauan. Itu asramanya ada di situ. Dan ada juga sekolahan yang sekarang disebut Reci, dulu disebut Mateo Reci. Dan pada tahun 1972 bangunan itu diresmikan oleh Gubernur DKI menjadi cagar budaya yang keberadaan dan bentuk aslinya itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, sampai di sini pembahasan saya, karena kalau kita membahas satu sejarah itu tidak cukup 1-2 hari kalau pengen lengkap. Tapi itulah pengetahuan saya dan itulah yang saya ketahui. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Kalau yang suka silahkan kasih jempolnya, dan kalau yang ingin berbagi dengan teman silahkan share video saya. Saya tidak akan melarang, justru saya akan mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton dan sudah share video saya. Oke, salam Raka Video.